langkah-langkah percobaan modul 4 FTP Telnet. FTP yang pertama membuka di server dan login sebagai root. Di sini sudah saya lanjutannya tadi. Kemudian lakukan backup file vsftpd.com yang asli dengan perintah cp etc vsftpd. Edit file nano etc vsftpd. Ini ada listen, ini sudah aktif. Animus enable no sudah aktif juga. Local enable yes aktif, dan write enable yes kita aktifkan dengan cara menghilangkan pagar. Kemudian langsung saja kita save, kemudian restart dengan perintah etc init vsftpd. Oke, berhasil. Untuk mengimplementasi FTP kita menggunakan terminal untuk client dan browser untuk client masuk. Kemudian kita ke client 1, login sebagai user root. Kemudian poin nomor 6 masuk ke komputer client FTP 192, ini yang server 168.1.1. Nama username servernya, password servernya, FTP status, R status, LS, kemudian help, kemudian ketikkan perintah disconnect untuk memutuskan koneksi dan exit. Disconnect, lalu exit. Kemudian masuk ke PC client 2. PC client 2 buka aplikasi browser yakni Mozilla. Kemudian ketikkan perintah FTP IP server 192.168.1.1. Username Safi 07331, password oke. Seperti ini, lalu akan login dengan mengisikan username dan password. Sudah. Poin 4.2 telnet. Di sini masuk ke terminal dan login MIDI client.
Di sini saya menggunakan client 0. Sebelum melakukan telnet ini kita harus memperhatikan beberapa hal atau mempersiapkan. Yang pertama adalah menginstal daftar nama paket-paket yang dibutuhkan. Di masing-masing server ini juga GuestOS ini, yaitu ada OpenBSD inetd, telnetd, dan nmap. Menggunakan perintah apt get install. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah kedua ini harus memiliki network yang sama. Di sini saya menggunakan adaptor terbridge. Ini juga sama, adaptor terbridge. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah network etc network interface. Di sini kita pastikan bahwa inetnya adalah statik, karena statik ya bersifat statik, kita yang menentukan IP-nya. Kemudian kita cek di sini juga etc network interface, mana etc network interface. Kita pastikan bahwa inetnya statik, kita save. Kemudian kita langsung ke mencobanya. Poin kedua, periksa apakah paket telnet sudah terinstall dengan perintah. Kita cek di GuestOS atau client dengan sintak dpkg -l telnet. Jadi di sini sudah ada basic telnet server dan basic telnet client. Kemudian jika sudah terinstall, selanjutnya periksa apakah port telnet sudah terbuka. Dengan perintah nmap kita if config terlebih dahulu. Oke, lanjut ke client nmap dengan IP tujuannya adalah server, adalah nmap-nya 192.168, tidak harus kita tunggu. Oke, pada poin keempat kita disuruh mencari baris yang terdapat 23/tcp open telnet. Ini karena di sini jika barisnya tidak muncul, maka ketikkan perintah service openbsd, tapi karena saya sudah muncul, lanjut. Oke, kita juga cek di sini juga di server nmap 192.168. Oke. Kemudian ketikkan perintah telnet pada client. IP tujuannya 192.168. Oke, setelah berhasil terkoneksi, connected. Oke, kemudian buat file. Jadi ini sudah terkoneksi. Kemudian kita uji coba dengan membuat file. Contoh file. Oh iya, ini login terlebih dahulu. Login server. Ini sama seperti server. Kemudian login Safi.
username dan passwordnya server. Di sini tampilannya sama seperti server karena sudah terkoneksi. Lalu kita uji coba dengan cara membuat file directory user. Sudah terkoneksi itu maksudnya telah diremote. Dengan uji coba, contoh uji cobanya mkdir make directory. Coba filter, coba. Oke, kemudian kita coba ls atau melihat isinya melalui server. Berhasil, ini folder tercipta make directory di sini dan munculnya di server. Di sini warna biru. Kemudian coba kita ls di client, ada folder coba. Untuk keluar dari operasi telnet ketikkan perintah. Untuk menghentikannya cukup telnet berhasil dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita exit terlebih dahulu untuk keluar.